Halo Sobat Sinema, berhubung saat ini perhelatan Piala Eropa sedang berlangsung. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film tentang legenda Manchester City, Bert Trautmann, dalam film yang berjudul The Keeper. Film garapan sutradara Marcus Rosenmuller ini telah tayang di Inggris pada 5 April 2019 yang lalu. Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya, agar selalu bisa menyajikan review film-film terbaik kepada sobat semua. The Keeper sendiri bercerita tentang kisah cinta dan perjalanan hidup yang heroik dari kiper legendaris Manchester City, Bert Trautmann, yang diperankan oleh aktor Jerman David Krotz. Trautmann lahir di Jerman pada 22 Oktober 1923 atau ketika masa rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Film bermula dengan mempertontonkan tentara Nazi yang sedang melakukan penyisiran di kawasan hutan di tanah Inggris. Bert, panggilan dari Bert Trautmann, berada di antara pasukan tersebut. Pasukan itu disergap oleh tentara sekutu. Seluruh pasukan tewas. Tersisalah Bert Trautmann yang tertimpa rekannya yang tewas. Dia kemudian ditawan di Camp POW, Lancaster, Inggris. Dalam tawanan itu, para tentara harus bekerja paksa. Bert pun menjalani hari-hari sebagai tawanan perang. Di dalam penjara, dia harus membersihkan toilet, mengangkut material-material bangunan untuk digunakan. Bert kemudian bertemu rekannya Holt Noose yang mencari cara agar memiliki rokok. Bert bersama rekannya menantang yang lain agar bertarung rokok dalam menendang penalti ke gawang. Siapa yang mampu mencetak gol akan mendapatkan rokok, dan gawang tersebut dijaga oleh Bert Trautmann. Dan tidak ada satu orang pun yang berhasil mencetaknya. Aksi Bert Trautmann tersebut disaksikan Jack, yang datang bersama putrinya Margaret untuk mengantarkan paket ke penjara. Jack memuji aksi Trautmann dalam menjaga gawang. Lalu kemudian seorang gadis yang bernama Margaret muncul dan menantang Bert Trautmann, dan gol gadis tersebut pun berhasil. Namun aksi mereka dibubarkan petugas penjara. Takutnya Jerman terhadap sekutu membuat para tawanan menjadi tidak memiliki peluang untuk kembali lagi ke Jerman. Mereka harus menjalani penyelidikan, dan siapa yang menjadi penjahat perang akan dihukum. Sementara itu, Jack yang tempo hari datang ke penjara bersama putrinya ternyata mengelola sebuah klub sepak bola dan sedang kesulitan dalam mengatur timnya. Suatu malam di sebuah pesta, Jack berselisih dengan penjaga gawang tim yang ditanganinya. Dan suatu hari, karena kekesalannya pada penjaga gawang timnya yang tidak bisa diatur, Jack kemudian kembali ke penjara. Kali ini Jack datang untuk menjemput Bert Trautmann agar menjadi penjaga gawang klub yang ditanganinya. Namun sayangnya Trautmann sempat menolaknya. Mereka berkendara bersama menuju tempat pertandingan sepak bola. Jika tidak mau bermain, Jack mengancam untuk mengembalikannya ke camp. Akhirnya, Bert Trautmann pun kemudian menyetujuinya. Namun, upaya tersebut tidak serta-merta lancar. Para pemain lain ternyata enggan bermain dengan Bert Trautmann, yang notabene adalah tentara Nazi. Setelah perdebatan, akhirnya para pemain setuju untuk bermain, dan Trautmann menjaga gawang. Pertandingan perdana Trautmann diwarnai penyelamatan demi penyelamatan gemilang. Dan mengantarkan kemenangan bagi tim yang diasuh Jack. Aksi tersebut lantas membuat para pelatih lawan dan penonton bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berada di mistar gawang tersebut. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh timnya Jack.
Namun, memenangkan pertandingan perdana tidak serta-merta membuat Trauman menjadi mudah dalam karirnya. Jack kemudian menjemput Trauman dan memperkerjakannya di toko. Di sana, Trauman kembali bertemu Margaret. Namun, kali ini Margaret menunjukkan sikap tanpa kompromi. Awalnya Trauman tidak diterima di keluarga Jack. Margaret bahkan menjauhkan adiknya agar tidak berbicara dengan Trauman. Perang membuat Trauman sebagai seorang Jerman yang disalahkan. Trauman terus menjalani aktivitas dan bekerja di toko dan juga bermain sepak bola. Suatu hari, Trauman membantu Margaret menangkap burung yang lepas dari sangkar. Keduanya pun mulai akrab sejak itu. Kehidupan Trauman terus dihantui masa lalu. Waktu itu, Trauman gagal menyelamatkan seorang bocah yang ditembak rekannya saat masih menjadi tentara di Jerman. Hal tersebut yang terus-menerus menghantui Trauman. Suatu hari, Camp Lancaster akan dibubarkan, dan itu membuat Trauman akan dipulangkan. Margaret pun bersedih karena mengira tidak bisa bertemu lagi dengan Trauman. Namun ternyata, Trauman kembali lagi ke toko dan tinggal bersama keluarga Jack. Suatu hari saat sedang bertanding, Jack melihat Jack Thompson dari Manchester City yang datang menyaksikan pertandingan. Sontak hal tersebut menyemangati para pemain di ruang ganti dan mungkin mereka mengira akan mendapatkan kesempatan dikontrak dan bermain untuk Manchester City. Penampilan Bert memukau di babak kedua. Dia melakukan penyelamatan demi penyelamatan dan mengantarkan timnya menang meskipun telah tertinggal sebelumnya. Seusai pertandingan, Thompson mendatangi Bert dan mereka kemudian berbincang. Dia meminta Trauman untuk datang ke Manchester City dan melakukan uji coba. Hubungan Trauman dan Margaret semakin dekat. Mereka kemudian menikah. Trauman kemudian datang ke Manchester City bersama Margaret. Keduanya semakin tak terpisahkan. Thompson kemudian memperkenalkan Trauman sebagai penjaga gawang baru Manchester City kepada para wartawan. Namun, menjadi pemain Manchester City tidak membuat semuanya menjadi gampang. Bert Trauman tidak diterima begitu saja oleh para pendukung City. Terutama di Manchester City yang memiliki komunitas besar Yahudi. Trauman sebagai bekas prajurit Nazi pernah dianugerahi bintang Iron Cross, di mana Iron Cross adalah bintang jasa bagi tentara Nazi. Media-media di kota Manchester kemudian memberitakan bahwa penjaga gawang baru dari City memiliki Iron Cross. Hal tersebut membuat penolakan besar di masyarakat. Penolakan berlanjut hingga ke stadion pertandingannya, yang mengakibatkan Bert tidak bisa tampil maksimal. Trauman dicemooh pendukungnya sendiri. Pertandingan pertama Trauman tidak bisa berbuat banyak. Manchester City pun kalah. Bahkan Trauman menerima pukulan dari masyarakat yang menolak kehadiran Trauman. Melihat penolakan masyarakat terhadap Trauman, berbagai upaya dilakukan agar mereka menerimanya. Bahkan dalam sebuah pertemuan, Margaret berbicara menjelaskan tentangnya. Hal itu kemudian membuka mata sebagian yang hadir di sana. Hingga akhirnya petinggi komunitas Yahudi, Rabbi Altman, menulis pernyataan agar komunitas Yahudi tidak mengakhiri dukungan terhadap City dan mendukung Trauman. Dukungan tersebut meredakan kemarahan masyarakat dan barulah Bert bisa bermain maksimal untuk City. Margaret kemudian melahirkan putra pertama Trauman. Karir dan rumah tangga Trauman tergambarkan bahagia. Sementara di lapangan hijau, Trauman terus mengokohkan pertahanan City. Meraih kemenangan demi kemenangan, momen terbaik Trauman terjadi ketika City berjumpa dengan Birmingham City pada Piala FA edisi 1956. Penampilan heroik Bert Trauman yang mendapatkan cedera parah di kepalanya, namun tetap melanjutkan pertandingan hingga usai dan memberikan kemenangan bagi Manchester City.
Trauman yang masih terus-menerus dihantui masa lalunya, suatu ketika saat istrinya sedang mengangkat telepon masuk dari Trauman yang sedang dirawat di rumah sakit, dia mengizinkan putranya untuk membeli es krim. Namun petaka tiba. Putranya yang membeli es krim dengan membawa bola ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang. Dia pun meninggal. Kehilangan putra kesayangan membuat hubungan Trauman dan istrinya menjadi dingin. Trauman terus-menerus menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa putranya. Bahkan Trauman hampir tidak mau bermain sepak bola lagi. Trauman merasa karena di masa lalu tidak berhasil menyelamatkan anak yang ditembak dalam perang. Dan sekarang putranya diambil atas kesalahan yang dia buat di masa lalu. Beruntung, Beth Trauman memiliki istri seperti Margaret yang selalu menjadi penyemangat saat Trauman berada di titik terendah. Benar seperti pepatah, di balik lelaki yang hebat ada wanita yang hebat. Margaret meminta Beth agar berhenti menyalahkan dirinya. Dia juga putraku dan aku tidak membayar atas dosa-dosamu, Beth. Jadi hentikanlah, ini bukan cuma tentang dirimu dan kita tidak bisa membawanya kembali. Kita harus terus melanjutkan hidup atau kita harus mengubur diri sendiri. So, life must go on. Kemudian barulah Bert mulai hadir dan bermain lagi bagi tim City. Hingga akhirnya menjadi pemain asing pertama yang menjadi English Player of the Year. Dan di akhir film, Bert dan Margaret berdansa bersama. Dan mereka kemudian memiliki 2 putra lagi. Well, demikian review kita di hari ini. Semoga sobat semua merasa terhibur.